Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 17 Juni sampai dengan 18 Juli 2021. Saya mulai dulu langsung ya dari BBRI. Jadi kalau kita lihat di sini BBRI penurunan 2 hari terakhir ya, dia turunnya tajam banget. Yang terakhir dia turun dalam ya kemarin ya, karena ada berita dia mau aksi korporasi ya, menerbitkan saham baru. Sepertinya reaksinya oleh investor mungkin kurang senang ya, sehingga terdapat penjualan yang lumayan besar ya kemarin ya. Hari ini rebound. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar ke depannya untuk BBRI? Apakah masih bagus untuk hold atau gimana ya? Sebenarnya untuk BBRI ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi dia itu intinya kalau dia selama bertahan di atas 4.000 ya, dia sebenarnya sih masih cukup bagus ya untuk BBRI ya. Apalagi dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di atas 3.880 ya. Jadi penurunannya itu sebenarnya sih masih dalam tahap koreksi yang ya cukup wajar lah seperti itu ya. Ya memang kadang-kadang sentimen untuk big banks ya, bank-bank yang besar buku 4 ya, seperti BBRI, BBCA, BMRI, dan BNI memang cenderung masih lesu, wait and see sambil menunggu laporan keuangan yang tengah semester ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya ya pasang aja, kalau belum pasang trading stop atau stop loss pasang aja di 4.000 dan di ini ya. Sebenarnya maksimum stop lossnya di 3820. Jadi pasangnya stop loss pertama 4.000, kemudian kalau turun lagi di bawah berapa Pak Sunar kalau mau jual lagi? Pakai acuan low-nya hari ini aja ya. Jadi dia low-nya hari ini di 3930. Jadi kalau turun banyak 4.000 dan 3930, saran saya sih jual dulu untuk BBRI ya. Kalau yang sudah punya maksimum stop loss-nya di 3820. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya kalau sudah berhasil rebound lagi ke atas 4.000 boleh buy ya. Tapi masalahnya kan 2 hari yang lalu tekanan jualnya lumayan dalam. Jadi kita hari ini rebound sebenarnya belum ada konfirmasi pasti ya. Kita boleh buy Pak Sunar, boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja. Buy sekarang asalkan pasang stop loss-nya di 4.000 dan 3930. Kalau yang mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 4.110 barusan kita tambah lagi ya, seperti itu. Jadi kalau naik lagi Pak Sunar, berhasil naik lagi ke atas 4190 boleh tambah lagi, boleh. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4190, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high-nya di 4390 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 4280 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 4360 tambah lagi. Mudah-mudahan target price-nya 4460 dan yang di atas ini ya, kurang lebih 4780 bisa tercapai. Ini area yang saya kasih garis merah ini untuk level-level average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk BBRI ya, kurang lebih cukup untuk analisa saham harian BBRI. Berikutnya analisa saham Friend ya. Sebenarnya analisa saham yang saya bahas ini memang kenaikannya tinggi ya hari ini ya, yang Friend ini ya. Tapi ini melanjutkan yang saya sudah bahas sebelumnya ya, karena Friend ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu dan juga di analisa saham mingguan juga pernah saya bahas ya. Jadi dia hari ini dia target price ini sudah tercapai ya. Ini area kotak yang saya kotakin ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar menyikapinya? Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 112 dan sebentar saya lihatkan di hourly-nya aja ya supaya lebih enak ya. Jadi yang sudah punya pasang stop loss-nya di mana atau trailing stopnya di 119 dan di area ini ya. Ini swing high-nya ini ya. Bentar. Jadi sudah punya Friend ya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 119 dan 115. Itu untuk Friend. Nah sebenarnya kalau yang belum punya Pak Sunar, bagaimana menyikapinya? Menurut saya sih karena Friend ini naiknya karena ada aksi korporasi ya dia ya, penerbitan saham baru dan warrant ya. Nah menurut saya sih kalau belum punya, kalau mau buy, ada baiknya buy on weakness aja ya. Jadi kalau buy on weakness itu kira-kira di mana Pak Sunar ya? Ini kita notice sebelumnya, kita perhatikan ya, ini dia sideways-nya di sekitar area 78 sampai dengan 99. Jadi kita coba weakness-nya di area bawah aja ya, 92
mau 95 sampai dengan 99. Jadi kalau dia turun ke 95, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 99 barusan kita buy. Kalau misalnya dia belum berhasil naik ke atas 99 ya, kita jangan buy karena ada kemungkinan dia masih turun lagi di bawahnya 95 ya. Itu buy on weakness seperti itu. Jadi kita bukan turun langsung buy, enggak ya. Kita tunggu di area bawah sini. Yang mau buy high sell higher silahkan, tapi tentu saja resikonya tinggi ya. Tapi saran saya sih kalau mau buy high sell higher boleh-boleh saja. Kenapa boleh-boleh saja? Ya karena uptrendnya masih tetap bagus ya, masih tetap super ya, strong ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya buy, kalau sudah berhasil naik ke atas, misalnya buy ya sekarang ya, loh besoknya langsung turun Pak Sunar gitu ya. Sebenarnya sih bukan salahnya Pak Sunar yang kasih analisa ya, karena sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus. Kalau tiba-tiba besoknya atau lusanya turun, mendadak turun ya, atau berbalik arah ya, ya sebenarnya sih bukan salah analisanya, bukan ya, karena ya market gak bisa diatur dengan analisa teknikal seperti itu ya. Kalau kita takut-takut buy, kalau sudah berhasil breakout ya kita sebenarnya ketinggalan profit juga ya, seperti ini ya. Ini resisten yang di 110-an ya kurang lebih ya. Ini kan saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia berhasil breakout ke atas 110 boleh aja tambah lagi ya, seperti itu ya. Ya ternyata dia masih bisa breakout dan dia mencapai target Fibonacci retracement yang ini ya, 61,8% ya. Hari ini dia tercapai ya, 125 high-nya ya. Nah, kalau mau buy high sell higher boleh. Kalau dia berhasil naik lagi ke hari ini, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 125 boleh buy ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher, tapi resikonya tentu saja cukup tinggi ya. Begitu. Tapi asalkan pasang stop loss dan trailing stop harusnya sih nggak ada masalah ya, seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja. Sekarang kalau dia naik lagi ke atas 125 buy, kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi 133 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di mana? Kurang lebih di area sekitar 142-an ya. Ini saya sudah gambarkan ya. Di sini ya kurang lebih ya. Fibonacci retracement 78,6%-nya 142. Jadi saya kasih angkanya 142 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 142, maka kemungkinan besar dia mencapai target yang di sini ya, sampai 148 ya. Itu target realistisnya ya. Kalau sudah dikasih 148, menurut saya sih sudah lumayan ya profitnya ya. Jadi kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher ya silakan. Kalau dia berhasil naik ke atas 125 buy ya. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 133 tambah lagi. Kalau sudah dikasih 142 boleh pasang trailing stop ya. Kalau berhasil breakout naik ke atas 148 mau tambah lagi boleh ya, silakan ya untuk friend. Kalau takut buy high sell higher ya tunggu aja buy on weakness di sekitar area 95 sampai 99. Tapi kalau turun di 95 hati-hati ya, karena dia ada kemungkinan testing lagi area supportnya kurang lebih sekitar area 74 sampai dengan 78. Ini swing low-nya yang di sini ya. Ini swing low di sini dan di sini ya. Dia akan testing di area supportnya sekitar 74 sampai dengan 78. Jadi memang trend ini naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja. Kemudian berikutnya MDKA. MDKA ini sebelumnya banyak yang bilang juga sih ya, ada beberapa ya nggak banyak banget sih. Ada beberapa yang bilang ke saya, Pak Sunar ini ekornya panjang ke atas ya. Jadi saya sudah berulang kali sebutkan ya. Kalau ekor panjang ke atas, memang ada potensial reversal atau pembalikan arah. Jadi pembalikan arah itu ada potensial ya kalau dia ekornya panjang ke atas seperti ini. Tetapi belum tentu pasti ya, karena di market itu nggak ada yang pasti. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Nah, ternyata dia kan hari ini masih bisa breakout lagi kan, higher high. Dan ini target 3100 tercapai ya. Ini yang sudah saya sebutkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum dia breakout 2880 ya. Kalau dia breakout kemana ya, itu saya sebutkan. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy tentu saja ya. Ya lumayan profitnya seperti itu ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop lossnya atau trailing stopnya di mana? Pasang aja di 3100 dan di 3000 ya, itu bagi yang sudah punya. Yang mau buy on weakness Pak Sunar, ini sebelumnya saya sebutkan di sini ya, tapi kalau kemudian karena dia naik lagi, jadi kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja di area kurang lebih di area ini ya, 2800 sampai dengan, bentar ya, ini ya area buy on weakness ya. Jadi antara area 2800 sampai dengan 2880 itu kalau mau buy on weakness. Jadi intinya kalau dia misalnya terkoreksi ya ke 2800, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2880 barusan buy. Seperti itu ya. Kalau dia turun lagi pada 2800 ya tunggu aja buy on weakness-nya di area sekitar yang saya kotak ini yang di bawah ya. Jadi sekitar 2540 sampai dengan 2590-an lah kurang lebih ya. Itu area buy on weakness berikutnya seperti itu ya.
Jadi untuk MBKA ini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal, kalau uptrendnya masih bagus, dia masih akan terus lanjut ke atas ya. Tentu saja ya, seperti itu ya. Kalau yang berani buy high sell higher, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena sudah berhasil breakout ke atas 3100, kalau mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jangan terlalu banyak, karena dia baru saja breakout ya. Karena dia sebelumnya 2 hari sebelumnya dia ekornya tinggi ke atas ya. Ada kemungkinan menguji lagi tembus ke 3000 ada ya. Tapi mudah-mudahan masih berhasil terus ke atas. Jadi buy sekarang asalkan pasang stop lossnya di 3100 dan 3100 ya, maaf 3100 dan 3000 ya, itu stop lossnya. Jadi kalau buy sekarang boleh belinya bertambah aja. Kalau dia naik lagi ke atas 3200 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi pas ke atas 3300 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price dekatnya sebenarnya di 3400 ya, itu di Fibonacci extension 127,2% ya. Apakah mungkin tercapai ke sana Pak Sunar ya? Kemungkinan selalu ada ya, seperti itu ya. Jadi misalnya yang ketinggalan ya, kalau nggak berani buy higher ya jangan ya, buy on weakness saja di area yang saya kotak ini, yang pertama atau yang kedua ini ya. Jadi kurang lebih cukup untuk MDKA, mudah-mudahan sampai ke 3400 ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga ya, yang penting pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Kalau misalnya ini sebelumnya Bapak Sunar ini sudah kena ini kemarin nggak, misalnya kalau sudah kena stop loss atau trailing stop ya, kalau dia berhasil rebound lagi ya, tembus ke atas 3000 kan saya sudah sebutkan, boleh tambah lagi atau buyback ya. Yang sudah lepas ya silakan buy gitu ya, lumayan paling nggak ya dikasih dari 3000 ke 3100 ya kalau misalnya buy ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini dia akan berjuang untuk breakout ya. Hari ini sebenarnya dia sudah berhasil breakout, tapi sayangnya waktu break sesi 1 dia ditutup di bawahnya 3250 ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Pasang trailing stopnya ya di area 3200. Kalau misalnya terlalu dekat ya pasang aja di 3100 dan 3000. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 3000, dia masih potensial untuk breakout lagi kembali ke atas 3250. Target price terdekatnya di 3400 ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 3250 ke atas. Kalau yang mau buy on weakness, kalau mau buy ya, tapi nggak berani buy sekarang ya, buy aja di area yang saya sudah kotak ini ya. Ini area kotaknya di sekitar 2790 sampai dengan 2900 ya. Ini area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia turun nyentuh ke 2790, kalau dia berhasil rebound, istilahnya mantul ke atas ya, ke atas 2850 dan ke atas 2900 barusan buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya, ada kemungkinan dia masih turun terus ya. Kita tunggu aja di area buy on weakness berikutnya di 2540, 2580 atau 2370, 2400 seperti itu. Kalau breakout lagi yang belum punya ya, kalau mau buy high sell higher, kalau berhasil naik ke atas 3250 hari ini ya, atau sekalian ambil high-nya hari ini 3260 ya, terserah mau pilih yang mana, kan cuma beda 10 rupiah ya, terserah ya. Mau kalau dia berhasil naik ke atas 3250 menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Kalau hari ini masih nanti sesi kedua ya, kalau dia jalan naik ke atas 3250 ya, boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita tambah lagi, tambahnya setiap lipatan berapa Pak Sunar ya? Targetnya kan di sekitar 3400 ya. Jadi kalau naik ke atas 3250 ya tambahnya mungkin sekitar kelipatan 20 rupiah lah ya, kalau mau average up ya. Atau setiap kelipatan 50 rupiah ya, boleh aja ya kalau mau tambah lagi. Nah kalau dia misalnya berhasil breakout ke atas 3400 Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana? Kalau saya tarik garis ya, ini kan Fibonacci di retracement saya sebelumnya saya tarik garis dari 100 sampai 0 ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, maka adalah Fibonacci extension ya. Target 127,2% ini sudah tercapai. Jadi berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 3250, apalagi kalau sudah breakout ke atas 3400 ya, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar 3800 sampai dengan 3920-an ya. Ini adalah target Fibonacci extension 161,8%. Apakah mungkin tercapai Pak Sunar ya? Kemungkinan selalu ada ya. Kalau kita lihat uptrendnya TBIG ya, kalau dari candle weekly-nya dia masih cukup bagus ya, masih cukup strong ya. Jadi buy high sell higher silakan, kalau takut-takut ya buy on weakness saja, jangan memaksakan diri, atau belinya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik, buy, naik lagi ke atas 3400, breakout ke atas ya, ya tambah lagi. Jadi kalau sudah di atas 3400, kalau mau tambah lagi ya, setiap kelipatan 100 saja ya, seperti itu ya. Itu untuk TBIG. Oke, berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO itu dia ini kan tinggal 2 hari ya, sampai akhir minggu ini ya. Jadi akhir minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atas ini ya, swing high yang sebelumnya ini ya, 1195. Saya sudah sebutkan sebenarnya sih dia kalau berhasil naik lagi ke atas 1115 bagus ya.
boleh buy, yang belum buy ya, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1115 dan 1035. Jadi intinya itu dia kalau selama bertahan di atasnya 1035, sebenarnya peluangnya masih cukup bagus untuk mencapai target ini ya. Fibonacci retracement 38,2% kurang lebih ya, di area 1380. Jadi buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1115 dan 1035. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Yang ini kan hanya di 1195. Tapi gambaran saya kan garisnya 1220 ya. Garis-garisnya ya. Ikutin garisnya aja. Jadi kalau naik lagi ke atas 1220 tambah lagi, naik lagi ke atas 1310 boleh tambah lagi ya. Maka target price terdekatnya adalah 1380 dan 1495. Itu target price-nya untuk AGRO ya. Maaf tadi saya sebutnya AGRO terus ya. Yang benar itu AGRO ya. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ya. Jadi kurang lebih jelas ya untuk AGRO ya, bukan ADRO, AGRO. Jadi cukup ya untuk analisa saham AGRO. Berikutnya untuk analisa saham PNBS. Jadi PNBS ini level buy and weakness-nya sudah saya sebutkan. Terakhir saya sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 130 boleh buy kan, terus naik lagi ke atas 133 boleh tambah lagi. Nah hari ini kan turun di bawahnya ya setelah sesi satu break ya. Sebenarnya sih kalau masih di atas 130 masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja standing stopnya atau stop lossnya di 130. Kalau di bawah ya pasang aja di 117 ya maksimumnya ya. Ini 121 ini sebelumnya untuk area buy on weakness ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 121 buy. Jadi yang mau buy on weakness saran saya tunggu aja korek di area sekitar ini ya. Kalau mau buy on weakness 117 sampai dengan 121 ya. Jadi misalnya kalau dia koreksi lagi turun ke 117 berhasil rebound atau mantul ke atas 121 barusan buy seperti itu ya. Itu untuk PNBS. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher sebenarnya kalau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 130 dan 117 ya. Itu untuk PNBS. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi yang kita lihat di sini ini ada swing high-nya ya. Di sini di swing high-nya di area bentar ya 137 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 137, kalau mau tambah lagi ya silakan ya. Target price terdekatnya adalah 141 dan 152. Itu untuk PNBS ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 141 ya, itu kemungkinan besar naik di atas 152 semakin besar ya. Jadi kemungkinan 152 tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 152, maka target price berikutnya adalah 168 dan kemungkinan besar juga dia berhasil breakout ke atas 175 ya. Mudah-mudahan ya. Jadi untuk PNBS sejauh ini sih masih cukup bagus ya kalau mau buy ya. Pasang aja stop lossnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk DMMX. Hari ini kenaikannya cukup tinggi Pak Sunar. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya tetap ya di angka-angka yang sudah saya yang sudah saya berikan sebelumnya 1355 ya. Itu adalah area stop lossnya. Kalau mau beli sekarang Pak Sunar boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja sih ya, tapi perlu diingat ini dekat dengan resistennya 1475 ya. Jadi belinya kalau beli sekarang sih bertahap aja, tapi kalau turun banyak 1355, apalagi kalau turun banyak low-nya ini ya, saya kasih garis lagi 1265 ya. Lebih baik jual dulu ya untuk DMMX ya. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi Pak Sunar, ini hanya hari ini kan 1295. Boleh nggak tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1295? Boleh ya. Maaf, hanya hari ini 1435 ya. Jadi kalau berhasil breakout lagi ke atas 1435 boleh tambah lagi. Naik lagi ke atas 1475 boleh tambah lagi Pak Sunar. Boleh ya. Target price-nya untuk DMMX itu dia kalau sudah berhasil breakout ke atas 1475 adalah di 1600 dan 1800 itu target price-nya ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar? Ya memang dia konsolidasinya lumayan lebar ya di sini ya. Kurang lebih di area 1200 sampai dengan 1435 ya. Itu konsolidasi setelah dia naiknya tinggi ya. Tapi kalau dari weekly-nya dia ada kemungkinan breakout nggak Pak minggu depan? Kemungkinan selalu ada ya. Karena uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus walaupun terakhir ini dia masih sideways ya. Sideways di jalur uptrend-nya istilahnya gitu ya, atau konsolidasi lah. Jadi kalau dia breakout ke atas 1475 boleh tambah lagi ya, jangan ragu-ragu ya. Kemungkinan besar dia akan menguji 1600. Kalau naik lagi ke atas 1600, target berikutnya adalah 1800 untuk DMMX. Seperti itu ya.
kurang lebih cukup untuk analisa saham harian di MMX. Era hari ini breakout lagi higher high ya. Ini 710 sudah tercapai ya. 730 yang belum ya. Jadi yang sudah punya era pasang aja trailing stopnya di ini sebelumnya kan 690 ya saya gambarkan ya. Ini 680 nya saya geser aja untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya. Ini 680 nya saya hapus. Jadi pasang aja yang sudah punya pasang stop lossnya di 690 dan 660 ya. Jadi intinya selama di atas 660 masih cukup bagus ya era ya. Dia karena sebelumnya dia breakout ke atas 660. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 690 dan 660. Sebenarnya ini 710 harusnya pemasangan trailing stop juga ya. Tapi berhubung dia gagal ya, berikutnya yang 690 dan 660 ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 690 dan 660 ya. Karena ada kemungkinan masih bisa lanjut, ada ya. Tapi tetap saja kita harus disiplin juga ya. Kalau dia turun banyak sampai 690 ya jual dulu. Jadi kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 710 tambah lagi, naik lagi ke atas 730 pas sudah beli tambah lagi nggak boleh. Kemungkinan besar masih bisa breakout nggak untuk minggu depan era? Bisa ya. Jadi selama bertahan di atas 460 ya akhir minggu ini ya, dia ini target 800 masih memungkinkan ya untuk era ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 710 tambah lagi, naik lagi ke atas 730 tambah lagi, berikutnya kalau naik lagi ke atas 750 ya kalau mau tambah lagi ya, setelah 730 ya. Jadi setelah di atas 750 kalau mau tambah lagi ya setiap kenaikan 20 rupiah aja ya. Jadi misalnya naik lagi ke atas 770 tambah lagi boleh, naik lagi ke atas 750 tambah lagi boleh ya. Jadi mudah-mudahan ini 800 dikasih untuk era ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan nggak Pak Sunar ke 800? Kemungkinan selalu ada ya, asalkan dia bertahan di atasnya 660 untuk era ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan marketnya sudah jalan ya, dia turun 690 ya, terserah sih. Kalau sekarang boleh aja pakai acuan ya. Kalau 690 ya sudah kena ya, kalau turun banyak 690 ya terlalu dekat ya kita pakai acuan stop lossnya atau trailing stopnya di 660 ya, yang sudah punya ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk kios. Jadi kios ini dia hari ini nyentuh 900 ya. Jadi sudah punya pasang aja area yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pasang aja stop lossnya di 860 dan 830 seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira bagus nggak? Ya intinya di sini ya, ini yang saya garisin sebelumnya, selama dia bertahan di atasnya 830 ya, ini area 830, sebenarnya dia sih masih cukup bagus ya untuk kios ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh-boleh saja. Kalau mau buy on sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 860 dan 830. Kalau mau buy higher ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 900 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 900 buy, kemudian naik lagi ke atas 940 tambah lagi, target price-nya kurang lebih di 1010 dan 1050-an ya kurang lebih ya. Kalau dia berarti breakout lagi ke atas 1050 Pak Sunar, ya ada kemungkinan besar dia breakout naik ke atas swing high-nya ini ya, 1115. Jadi yang garis-garis yang saya berikan di sini kelihatannya banyak banget Pak Sunar ya. Ya ini adalah area-area yang untuk average up ya, seperti itu ya. Kalau misalnya banyak nyicil gitu ya. Kalau takut ya belinya bertahap aja seperti itu. Oke, kemudian berikutnya Wood. Wood ini sudah pernah saya sebutkan ya, dia sideways-nya lebar ya, antara 745 sampai 850 ya. Jadi kalau sekarang yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Misalnya kalau sudah beli di bawah ya berarti trailing stop, kalau belinya di atas ya berarti stop loss ya. Kalau turun di bawahnya 785 lebih baik jual dulu. Kalau turun di bawahnya 745 jual dulu semuanya ya. Karena ada kemungkinan dia turun di bawahnya 720 kalau dia turun di bawahnya 745. Kalau yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Asalkan turun di bawahnya 785 dan 745 jual dulu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 810 boleh tambah lagi boleh ya. Target terdekatnya adalah 850. Di sini ada checkpoint swing high-nya di 840 ya. Jadi misalnya kalau dia gagal tembus ke atas 840 ya kemungkinan dia balik lagi ke area kurang lebih 745 sampai 750-an nih ya. Supportnya dari sideways-nya kurang lebih ya. Seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 850 boleh tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Kalau dia breakout ke atas 850 maka dia akan menguji level 900 ini ya. Dia akan mencoba untuk breakout. Dia sudah sideways lama.
Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 900 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 900, target price berikutnya ya adalah 960 dan 1025 ya. Dia memang sideways lama di sini ya, tapi ada peluang ya, seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Makanya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Oke, berikutnya untuk di GNS ya. Jadi sejak dia breakout 1145 kemudian naik lagi sampai 1200 ya. Ini target price-nya sudah tercapai ya, Fibonacci extension 161,8% yang saya sudah sebutkan. Kemudian dia turun-turun koreksi, dia rebound lagi ya, hari ini rebound kencang. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1145 ya. Dan di bawahnya di 1050 ya. Tengah-tengahnya kalau mau jual, kalau dia gagal ya di 1110 ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, misalnya kalau mau buy ya tunggu aja di area 950 sampai dengan 975. Artinya kalau dia turun ke 950 kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 975, barusan kita buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 975 buy, naik lagi ke atas 1050 buy dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja. Karena dia terus terang aja akhir minggu ya. Ini kan hitungannya kan cuma dua hari ya, Kamis dan hari besok Jumat ya, akhir minggu ya. Jadi kalau dia berhasil bertahan dari 1145 sebenarnya cukup bagus ya, potensialnya untuk breakout ya minggu depan ya. Jadi pasang aja stop loss-nya, kalau buy sekarang boleh aja 1145 dan 110 ya, itu stop loss-nya. Kemudian buy-nya bertahap, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200, barusan kita tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1230 berarti higher high ya. Ini kan high-nya sebelumnya 1230 ya, swing high-nya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1230 boleh nggak Pak Sunar buy? Boleh ya. Kira-kira target price-nya di mana gitu ya. Ini sudah saya gambarkan ya untuk DGNS ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, kalau berkaca dari pengalaman ini ya, tadi pattern yang bawah ini ya, kalau dia berhasil breakout ya kemungkinan dia bisa capai target sampai Fibonacci extension 261,8%-nya ya. Kok jauh banget Pak Sunar? Apakah mungkin gitu ya? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke 1230, target price-nya kira-kira ya di mana Pak Sunar? 1300 ya. Ini target price-nya 1300. Kemudian berikutnya 1400 ya. Menurut saya ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1230, target realistisnya di 1400 ya, itu lebih realistis lah. Kalau yang 261,8% mungkin terlalu jauh ya, yang di 1670-an ya. Ya paling enggak ya 1400 dikasih lah kalau dia berhasil breakout ke atas 1230 ya. Ya mudah-mudahan aja minggu depan breakout lagi ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini dia naik tinggi breakout ke atas sini ya, 935 ya. Dia ini sampai naik sampai 1145. Kemudian koreksi dia naik lagi sampai Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia koreksi kemudian dia breakout lagi ke atas di atas Fibonacci extension 161,8% ya, mudah-mudahan ini tercapai ya. Fibonacci extension 261,8% ya. Kalau nggak berani buy higher, santai aja Pak Sunar, saya nggak mau buy sekarang ya, boleh aja tunggu buy weakness di 950 sampai 975 untuk di GNS ya. Oke, kemudian berikutnya untuk ABBA, dia berhasil naik lagi ke atas 222 ya. Kalau yang sudah punya atau mau buy boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 222 dan 198. Tapi kalau buy ya, yang belum punya kalau buy sekarang ya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita average up aja. Kalau naik lagi ke atas 244 tambah lagi, naik lagi ke atas 262 tambah lagi, naik lagi ke atas 270 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya adalah 286 dan 302 ya. Itu untuk ABBA. Belinya jangan terlalu banyak ya, karena dia memang kecenderungan ya, dia masih lesu juga ya, testing area bottomnya dari formasi seperti kurang lebih seperti mangkok ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 302 ya. Itu untuk ABBA. Oke, kemudian berikutnya untuk TNLF. Ini dia berhasil breakout ke atas 202. Jadi seingat saya ya, kalau saya sebutkan di analisa saham sebelumnya, kalau dia berhasil breakout ke atas 202 ya, kalau mau spekulasi buy boleh-boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya.
Yang belum punya mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 202 dan 194, maksimum di 190 ya. Jadi 3 level kalau buy ya, karena volume hari ini lumayan tinggi ya, breakout ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik sampai minggu depan ya. Jadi kalau sudah buy, tambah lagi kira-kira di mana ya, tambah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 212 ya, kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 220. Target price terdekatnya di 226 dan 240 ya, target price nya ya untuk PNLF ya. Mudah-mudahan nyampe ke sana ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat sih seperti ini ya. Weekly-nya sih candle-nya lumayan ya, hijau semua ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar sampai 240 lah ya. Ada kemungkinan nggak masuk, ada ya, asalkan pasang stop loss-nya di 202, 194 dan maksimum 190 ya. Jadi di 3 level ya. Oke, berikutnya yang saya bahas TPIA ya. Jadi TPIA sudah saya bahas lama, saya hanya update aja. Hari ini kan sudah naik ke atas 9.400. Kalau sudah punya, silakan pasang stop lossnya di 9.400. Maksud saya trailing stop ya, di 9.400 dan 9.300 yang sudah punya ya. Harusnya profit ya, karena ini adalah area yang saya sebutkan. Kalau breakout di atas Fibonacci retracement 61,8%, boleh tambah lagi atau buy ya yang belum punya ya. Yang kalau sekarang posisi sekarang kalau belum punya Pak Sunar, belinya di mana gitu ya. Ya kalau kita lihat di sini high-nya hari ini kan di level 9.600 ya. Kemudian kalau kita tarik garis di sini ya, dia ada kurang lebih area ya sedikit resisten minor di sini ya. Itu di angka kurang lebih sekitar 9725. Kalau belum punya ya ikut yang berikutnya aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9725, buy ya. Buy high sell higher. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di area sebelumnya saya sebutkan 8.100 8.300. Tapi karena sudah naik tinggi ya, buy on weakness-nya dinaikkan ya di area ini ya, 8550 sampai dengan 8775. Kalau dia turun di bawahnya 8550 ya, buy on weakness-nya di area yang bawah aja ya, 7300 sampai dengan 7600. Karena kalau di bawah 8550 ya ada kemungkinan dia turun lagi sampai 7300 sampai dengan 7600 ya. Kalau yang sudah punya kalau tambah lagi ya, kalau dia naik ke atas 9725 tambah lagi ya. Kemudian target price-nya di mana Pak Suntar? Target price-nya kurang lebih sekitar ini ya. Ini ada dua area sebenarnya ya. 10.300 ya kurang lebih ya. Sampai dengan 10.450 itu target price-nya. Jadi selama bertahan di atas 9.300 dia masih cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi antara 9725 dan 10.300, tambahnya sekitar 9950 dan ini ya, kalau mau tambah lagi 9950 dan 10.150 ya, itu kalau mau tambah lagi average up seperti itu ya. Mudah-mudahan dia naik lancar ya, karena ciri khasnya TPIA ya, saya sudah sering sebutkan. Mungkin yang barusan nonton, dia kalau turun diturunkan dalam ya. Jadi kalau dia mulai turun seperti ini ya, jangan coba-coba untuk hold atau average down ya, nanti turunnya dalam ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia lagi naik seperti ini ya, naik terus ya, dia naiknya juga lumayan tinggi, walaupun di tengah-tengahnya ada koreksinya ya, kadang-kadang memang ada koreksinya, tapi biasanya dinaikkan cukup tinggi ya, seperti itu ya. Ayunannya dia memang lumayan ya kalau ikutin TPIA ini ya. Harus nyantai, belinya bertahap karena dia naiknya juga bertahap ya. Beberapa hari dia biasanya masih cukup naik ya. Itu ya, tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya kalau dia turun lagi. Tapi cukup ya untuk TPIA. Sebenarnya ada dua saham yang saya nggak bahas ya, ada beberapa ya, karena kemungkinan sih kurang bagus gitu ya, seperti Edge dia naik tinggi, atau Bina dia hari ini juga kalau nggak salah arah ya. Saya juga nggak bahas, nanti jangan-jangan kalau saya bahas besoknya turun ya, nanti pada ada yang nyalakan gitu ya, kok belinya di ketinggian gitu ya, disuruh dibeli di pucuk gitu ya, padahal enggak ya. Jadi saya skip aja lah yang kira-kira naiknya terlalu tinggi ya. Ada beberapa seperti tag juga saya skip ya, tag saya nggak bahas ya. Kurang lebih cukup lah untuk analisa saham hari ini ya, tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan besok 18 Juni 2021. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kalau ada pertanyaan atau saran dan sebagainya. Terima kasih banyak.